Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniailah kami hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini dari 2 Petrus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan tiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, pentingnya kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Munculnya pengajar-pengajar palsu dan guru-guru palsu pada saat itu membuat Rasul Petrus memiliki semangat untuk mengajarkan tentang firman Tuhan, kebenaran tentang Allah, agar mereka tidak terhasut dengan godaan-godaan pengajar-pengajar palsu yang mereka memiliki kata-kata yang manis tetapi berjiwa penipu yang membawa kepada penyesatan. Maka untuk itu kita dipanggil pada saat ini untuk kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada setiap penyertaan Tuhan, agar kita tidak tertipu oleh ajaran yang menarik, oleh ajaran yang menjauhkan kita dari firman Tuhan. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, kita mampu memenangkan diri dari pengajar-pengajar sesat, bahkan membawa orang-orang kepada Tuhan sesuai dengan pengajaran dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang mau kita pelajari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memegang kendali hidup orang yang mengandalkannya. Cerita teks ini mengangkat kisah kembali Nuh yang senantiasa bersandar kepada kuasa dan penyertaan Tuhan, sehingga dia tetap memiliki semangat, dia tetap memiliki optimis agar dia memperoleh keselamatan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika air bah muncul, maka semua orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka hanyut di dalam pikiran mereka, dan mereka hanyut di dalam sebuah masalah yang besar. Tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Nuh, dan Nuh mengandalkan Tuhan, Nuh memperoleh keselamatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Hal ketiga yang perlu kita pelajari, bahwa Tuhan itu bertindak adil. Tuhan akan memisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat pada waktunya. Oleh sebab itu, tetaplah kita memiliki hati yang setia kepada Tuhan dalam hidup ini, dan kita menunjukkan adalah hati yang senantiasa tertuju dan terarah kepada Tuhan. Biarlah kita berbeda dengan dunia, tetapi kita memperoleh mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin.